Halo adik-adik semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan stay safe dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas mengenai soal penilaian harian bab keanekaragaman hayati dan klasifikasi. Nah, langsung saja ya, kita akan mulai membahas dari pilihan ganda yang nomor 1. Sebelumnya kita akan mengatur pen untuk menulis. Nomor 1, keunikan hewan-hewan yang termasuk wilayah oriental atau asiatis yaitu, nah kita bisa tahu bahwa wilayah asiatis ini merupakan bagian Indonesia yang bagian barat ya. Nah, jadi salah satu ciri-ciri yang termasuk wilayah asiatis adalah yang apa coba? Ya betul, yang A, yaitu spesies mamalia berukuran besar. Nah, untuk jawaban lain, yang B ini salah, dan C, spesies mamalia berkantong itu merupakan ciri-ciri dari hewan tipe australis ya, serta yang ciri-ciri D itu juga tipe australis. Yang E juga merupakan tipe australis. Nah, kita lanjutkan untuk nomor 2. Suatu jenis ekosistem di mana terdapat tanah lapang yang luas dan ditumbuhi oleh rumput-rumput dan diselingi dengan beberapa pohon disebut savana. Yang B ya. Nah, selanjutnya adalah nomor 3. Pada nomor 3 terdapat gambar babi rusa dan komodo ya. Oke, soalnya hewan seperti pada gambar di atas hidup di daerah yang digolongkan dalam tipe titik-titik. Nah, apa coba tebak? Ya, yang benar adalah D, tipe peralihan. Oke, yang D ya. Nomor 4. Berdasarkan sistem penamaan binomial nomenklatur, penulisan nama untuk hewan badak berjumlah 1 yaitu, nah kita ingat-ingat kembali untuk peraturan penulisan nama ilmiah. Apa? Yang pertama? Yang pertama adalah kata pertama diawali dengan huruf kapital. Nah, lalu yang kedua, kata kedua diawali dengan huruf kecil ya. Selanjutnya, untuk penulisan kata bisa ditulis dengan style italic atau miring pada file yang berbentuk ketik atau diedit pada komputer gitu. Nah, untuk penulisan tangan bisa menggunakan format garis bawah. Nah, karena ini adalah file ketikan ya, kita buat di komputer, maka kita pilih yang format miring atau italic. Nah, tadi apa? Ada huruf kapital di awal, lalu huruf kecil di kata kedua, semuanya miring ya. Nah, jadi yang betul adalah yang B, penulisan yang B. Oke, beralih ke nomor 5. Berikut adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di Indonesia. Nomor 1, pemeliharaan Taman Laut Bunaken. 2, perlindungan bunga bangkai di Bengkulu. 3, pelestarian kebun plasma nutfah di Cibinong. 4, pelestarian
Badak bercula 1 di Ujung Kulon. 5. Pembangunan Taman Buah Mekarsari di Cilengsi. Soalnya, upaya pelestarian secara ex situ ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita identifikasi. Berarti ex situ merupakan pelestarian yang bukan dilakukan di tempat asalnya. Nah, coba kita lihat. 1. Pemeliharaan Taman Laut Bunaken. Ini berarti in situ ya, karena asli di lautnya. Nah, yang kedua, bunga bangkai di Bengkulu. Ini perlindungannya dilakukan di tempatnya langsung, berarti asli ya, in situ. Selanjutnya, pelestarian kebun plasma nutfah di Cipinang. Nah, kebun plasma nutfah berarti kebun kan buatan, berarti ex situ ini. Lalu yang nomor 4, pelestarian badak bercula 1 di Ujung Kulon. Ini merupakan in situ karena dilakukan di daerah aslinya. Selanjutnya nomor 5, pembangunan Taman Buah Mekarsari di Cilengsi. Terlihat jelas ya kalau pembangunan Taman Buah Mekarsari ini merupakan buatan, jadinya termasuk ex situ. Oke, berarti yang merupakan pelestarian secara ex situ yaitu nomor 3 dan 5. Kita lihat di halaman selanjutnya. Pilihan nomor 3 dan 5 adalah D. Jawabannya adalah D. Masih semangat ya adik-adik untuk membahas soal kali ini. Nah, kita lanjut lagi nih ke nomor 6. Soalnya, kelompok tumbuhan yang menunjukkan variasi individu dalam satu spesies terdapat pada titik-titik. Nah, kita ingat-ingat lagi bahwa variasi individu dalam satu spesies ini merupakan pengertian dari keanekaragaman tingkat gen, karena variasinya terdapat dalam satu spesies. Nah, contohnya apa nih? Nah, kita pilih aja yang menunjukkan variasi dalam satu spesies ya. Jika kita lihat di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah yang C. Yang C ya. Oke, kita silang jawaban C. Mangga gadung, mangga golek, dan mangga mana lagi? Karena yang lain merupakan contoh dari keanekaragaman spesies. Oke, nomor 7. Hutan bakau di Kalimantan, hutan hujan tropis di Jawa Barat, dan sabana di Papua merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat titik-titik. Nah, ini merupakan contoh keanekaragaman tingkat ekosistem. Sudah terlihat jelas ya bahwa contoh-contohnya adalah contoh ekosistem memang, atau habitat tempat tinggal sekumpulan makhluk hidup ya. Selanjutnya kita beralih ke nomor 8. Nomor 8, tingkat takson dari tingkatan yang paling tinggi ke tingkatan yang paling rendah adalah yang mana coba? Ya, jika sudah kita cermati, yang benar adalah jawaban yang A. Karena jawaban yang lain yang terdapat di pilihan B, C, D, dan E adalah tingkatan yang masih acak atau belum urut ya. Dan yang E ini filum dan divisi ini adalah tingkat takson yang terletak di tingkat yang sama ya, begitu. Jadi ini seharusnya sejajar filum dan divisi, tidak dimasukkan ke dalam dua tingkat yang berbeda seperti itu.